Jadi saya punya 2 anak laki-laki, bedanya 3 tahun. Yang pertama itu 7 tahun menjelang 8, yang satu lagi 4 menjelang 5. Jadi setelah tadi materi yang tentang 4 watak itu, kok saya melihat ada di semua watak itu ternyata anak saya ada gitu, Bu. Maksudnya ini, kok ada sisi melankolisnya ya, kok ada sisi ya yang 4 watak itu gitu. Memang ada satu watak yang menonjol gitu. Nah, untuk yang lainnya, apakah watak itu akan bertahan atau seiring berjalannya waktu dia akan berubah gitu. Kalau untuk anak yang pertama lebih cenderung ke flegmatis, dan yang kedua ini lebih koleris, Bu, lebih suka nyuruh-nyuruh kakaknya, nyuruh bundanya juga. Iya. Iya. Nah, kalau Bunda Nurhayati tadi pilih apa? Saya tadi pilih penonton dan sutradara. Penonton dan sutradara. Nyilang itu bersilang gitu. loh. Iya. Tapi itu bersilang. Ya. Iya, betul. Nah, biasanya watak dasar tidak bersilang. Berarti satu ada yang watak dasar, satu karena pembelajaran. Nah, sekarang waktu kecil Bunda Nurhayati lebih seneng nyuruh-nyuruh atau seneng ngatur atau lebih seneng damai? Yang mana? Kayaknya senengnya ngatur, Bu. Ngatur. Berarti biasanya kalau senengnya ngatur, yang sutradara itu kombinasinya justru yang ke melankolis, ya, yang lebih detail, lebih pemikir dibanding damai. Nah, damainya Bunda Nurhayati ini karena pembelajaran, rajin taklim, rajin ngaji, gitu, ya. Tapi kalau saya lihat wajah sih, yang sutradara ke melankolis, ya, hasratnya ngatur, mau rapi juga kan? Iya kan, mau rapi, mau detail juga gitu kan. Nah, ini seneng kerja nih kalau watak-watak kayak gini. Seneng kerja, seneng target. Pokoknya saya harus selesai jam 10. Nah, itu wataknya, iya kan kayak gitu. Jadi namanya watak koleris melankolis, ya. Nah, kalau tadi Bunda tanya, apakah watak ini bisa berubah? Apakah nanti dia ada bertahan dan sebagainya? Sebetulnya ya watak itu tidak berubah. Kalau kita lihat gambarnya begini ya Bun ya, supaya kita gampang lihatnya ya. Jadi gini, kan watak bawaan di sini. Ini tetap ada di situ dari kecil, bahkan dari dalam rahim ada di sini program ini. Jadi neuron-neuron yang ada di sini nih, kalau boleh kita kasih gambaran ya. Neuron-neuron yang ada di sini ya, misalnya nih saya kasih neuron di sini nih ya. Ini nih neuron-neuron yang ada di sini ini kan banyak ya. Makanya di sini nanti tuh ada sambungan-sambungan ini neuronnya anak Bunda atau Bunda Nurhayati ini tetap di sini, itu tadi watak sutradara dan watak penulis skenario ini nggak bisa hilang. Yang ada bisanya adalah dibentuk. Jadi watak itu nggak berubah tapi dibentuk dengan belajar. Makanya tadi kenapa Bunda tadi pilih sutradara dan kemudian pilih penonton, saya langsung tahu tuh. Berarti ada satu watak yang karena belajar. Karena ini risetnya sudah panjang ya, sudah panjang ratusan tahun ya. Maka saya lihat wajah aja langsung, oh Bunda watak dasarnya yang sutradara dan penulis skenario itu ada di sini. Cuman karena belajar bagaimana menjadi orang yang damai, bagaimana jadi ibu bijaksana, bagaimana menjadi muslimah yang patuh dan taat pada Allah, nah, muncullah rasa seperti watak pragmatis tadi. Ya, nah begitu juga anak-anak. Tadi Bunda bilang, kok saya 4 anak, rasanya ada ya, ada sisi ini, ada sisi. Iya, tapi yang kita mau cari adalah sisi watak bawaan. Bunda udah bagus tuh tadi mendapati bahwa anak yang pertama lebih dominan flegmatisnya. Tinggal cari watak kombinasinya apa? Flegmatis sanguinis kah atau flegmatis melankolis? Kalau flegmatis melankolis dia damai cenderung rapi, kalau flegmatis sanguinis damai cenderung gembira atau kurang rapi atau lebih spontan gitu.
Nanti tinggal dicari kombinasinya. Terus Bunda juga sudah mendeteksi kakak adiknya yang koleris. Yang di sini ada kolerisnya. Tinggal dicari. Dia koleris yang cenderung rapi seperti bundanya, makanya koleris melankolis kah? Atau koleris yang cenderung juga seru gitu, yang spontan, yang seru, suka bercanda, oh berarti dia koleris sanguinis gitu. Memang kita mau bentuk dengan ya tadi mengaji dan mengkaji supaya di otak anak kita di depannya kita ajarkan apa yang Allah mau. Mulai dari akidahnya, mulai dari dia punya syariatnya, mulai dari ajarkan bagaimana ya Rasulullah, bagaimana para sahabat, bagaimana para nabi, ini masuknya di sini nanti. Ya. Nanti terlihatnya, tapi ada dua lagi watak yang lainnya ya, karena dia belajar di sini, belajar. Ya, sampai sini Bunda bisa paham. Jadi watak dasar itu nggak hilang, dia tetap ada, baik kekuatan dan kelemahan. Hanya ada tambahannya pembelajaran untuk membentuk karakter. Sama gadget yang kita beli dari toko nih, dari pabrik, ada yang program yang dari pabrik nggak hilang, tapi bisa ditambah lagi program bawaan. Ya, ada namanya basic program, ada namanya program aplikatif. Sebetulnya begitu. Karena gadget itu kan ngikutin kerjanya otak. Ya, jadi mudah-mudahan Bunda Nur Hayati setelah saya jelaskan dan mudah-mudahan juga ayah bunda lainnya yang mungkin hampir sama pertanyaannya. Nah inilah makanya saya jawab seperti ini. Dan insya Allah nanti semakin ngerti tentang watak jadi enak loh Bun. Ya. Dan nanti misalnya anaknya dua nih. Yang satunya mungkin plekmatis melankolis, yang satunya koleris sanguis. Akhirnya 4 watak itu ada dan itu soulmate mereka itu. Saling melengkapi. Ya. Memang anak-anak kalau bertengkar satu sama lain itu memang di dalam psikologi anak namanya sibling rivalry, ya, persaingan antara saudara kandung. Nah, itu di mana aja ada. Anak-anak saya juga ada, saya juga bersaudara dulu ada gitu ya. Itu tak mengapa, itu jadi kenangan indah aja sibling rivalry. Asal ibunya jangan panikan. Ya, ibunya jangan juga memihak salah satu dari kedua anak ini gitu. Ya. Demikian Bunda Nur Hayati yang bisa saya sampaikan.